Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Amanah dengan NIM 9321236119. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah materi pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Anis Humaydi MIG. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman semua merasakan dekat kepada Allah? Dan pernahkah teman-teman semua itu merasakan tidak dekat kepada Allah? Mungkin semuanya pernah merasakannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih ketika kita dekat dengan Allah dan bagaimana sih ketika kita tidak dekat dengan Allah? Itu ketika kita dekat dengan Allah, mestinya perasaan kita itu mesti merasakan kegembiraan, kebahagiaan, tentram, begitu. Tapi ketika kita tidak dekat dengan Allah, pasti teman-teman semua itu merasakan hati kita itu merasa, ya Allah, gelisah, tidak tenang, dan galau. Agar kita tahu lebih dalam, mari kita simak presentasi yang akan saya presentasikan dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Dengan kata lebih dekat, mestinya kita sudah ada bayang-bayang, oh, lebih dekat dengan Allah. Berarti dari kata itu kita bisa menafsirkan bahwa lebih dekat kepada Allah itu bisa disamakan dengan iman. Langsung saja, di sini ada step-stepnya, yaitu pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu ada 3. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna. Dan yang ketiga yaitu mempelajari dan memahami hikmah Asmaul Husna. Dan yang keempat itu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Apa sih artinya iman itu? Yaitu iman secara harfiah berarti percaya. Sedangkan menurut istilah yaitu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan diperlakukan atau membuktikannya dengan perbuatan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah itu tidak hanya untuk diucapkan dengan lisan, tetapi mantapkan keyakinannya bahwa Allah itu ada dan ucapkannya dengan lisan dan dilakukannya dengan perbuatan. Lalu apa perbuatan itu yang harus dilakukan? Perbuatan ketika kita beriman kepada Allah itu perbuatan iman kepada Allah, yaitu dengan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepergian diri seseorang itu merupakan pancaran iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Iman itu haruskah tertanam? Ya, iman itu harus tertanam dengan benar. Iman harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana sih salah satu caranya untuk meningkatkan keimanannya kita, yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Langsung saja, yaitu dengan makna Asmaul Husna. Mungkin kita tidak asing dengan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu yaitu artinya nama-nama Allah yang baik, sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartakan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Di sini akan membahas 4 Asmaul Husna yang sudah tertera. Yang pertama yaitu Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Allah itu sangat mengetahui kepada makhluknya ketika makhluknya beriman dan tidak beriman. Dan yang kedua yaitu Al-Khabir, bahwa Allah itu maha mewaspadai. Allah sangat mewaspadai kepada makhluk-makhluknya. Allah sangat teliti, sangat memperhatikan kepada makhluk-makhluknya ketika dia beriman dan ingkar kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu As-Sami, Allah maha mendengar. Allah sangat mendengarkan ketika manusia mengucapkan ataupun mengucapkannya di dalam hati, dalam lisan ketika ingkar kepada Allah dan manusia tersebut itu beriman kepada Allah. Yang keempat yaitu Al-Basir, bahwa Allah itu maha melihat. Allah melihat kepada makhluknya ketika melakukan perbuatan yang baik, perbuatan beriman kepada Allah, dan perbuatan yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah SWT. Hikmah itu berarti mendapatkan pertolongan dan hidayah. Yang pertama itu yaitu selalu mendapatkan pertolongan kepada Allah. Yang kedua itu yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, ketika kita tanpa dibekali dengan keimanan, pasti diliputi dengan kerugian. Kelebihan dan kekurangan dalam bahan buku ajar pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya dalam buku ini itu sudah sangat jelas di dalam pengertian dan secara bahasa, secara istilah, dan di dalam buku ini pun didasari dengan ayat-ayat Al-Quran beserta artinya. Dengan buku ini pembahasannya sangat detail. Ketika ada pembahasan atau percontohan yang lainnya itu sangat detail. Dan kekurangannya itu dalam buku ini yaitu ketika ada ayat Al-Quran dan artinya itu tidak dijelaskan. Jadi cuma ayat Al-Quran dan artinya, dan langsung tema selanjutnya. Mungkin apabila ada kekurangan dari awal hingga akhir, saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.